Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Kiki Rizky Hidayat di channel saya. Oke, channel saya ini membahas mengenai tentang perkebunan, teman-teman. Yang harus kita bahas hari ini adalah gulma lompong atau keladi tikus atau yang disebut dengan Syngonium sp, teman-teman. Jadi gulma ini sangat sulit dikendalikan dan keberadaannya itu di daerah wilayah Sumatera Utara, teman-teman. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai pengendalian lompong, kita harus tahu dulu definisi gulma itu apa sih, teman-teman. Nah, jadi gulma adalah tumbuhan yang kehadirannya itu tidak diinginkan oleh kita di tanaman budidaya kita, teman-teman. Jadi gulma ini sifatnya adalah tanaman pengganggu sih, teman-teman. Teman-teman planters, kenapa gulma harus kita kendalikan di areal kelapa sawit kita? Yang pertama, gulma akan bersaing terhadap unsur hara serta pupuk yang kita berikan. Oke, teman-teman. Jadi yang kedua, dia akan mengganggu proses aktivitas panen serta pemeliharaan, teman-teman. Kalau aktivitas panen itu biasanya dia dapat menyebabkan penurunan produksi, teman-teman. Jadi apabila gulma itu berada di areal piringan, teman-teman, maka berondolan otomatis tidak akan terkutip semua, teman-teman, sehingga produksi kita akan menurun. Yang kedua, dia akan mengganggu apabila dia di areal pasar pikul, teman-teman. Dia akan mengganggu proses pemindahan tandan buah segar itu ke TPH. Yang selanjutnya, teman-teman, gulma itu sebagai rumah sementara bagi hama penyakit tanaman kelapa sawit, teman-teman. Saya pernah jumpai suatu kasus di suatu perkebunan, teman-teman. Itu hama ulat api itu berada di Stenoclena. Gulma itu ada dibagi menjadi beberapa tipe, teman-teman. Jadi ada gulma lunak, ada gulma rumputan atau grisis, ada gulma daun lebar, ada gulma berkayu, ada gulma pakis-pakisan, ada gulma teki-tekian, teman-teman. Pakis-pakisan itu ada Stenoclena, teman-teman. Kalau gulma teki-tekian ada Elusin indica, ada Cyperus rotundus. Kalau contoh gulma berkayu ada Clidemia, teman-teman. Gulma daun lebar ya ada lompong-lompongan juga bisa. Selanjutnya pengendalian gulma itu dibagi menjadi dua bagian, teman-teman. Yang pertama, pengendalian secara manual. Pengendalian secara manual ini biasanya menggunakan alat seperti cangkul, seperti parang babat, teman-teman. Jadi kelemahan dari pengendalian manual ini, yang pertama, tenaga kerjanya cukup banyak, teman-teman. Jadi biaya akan membengkak, teman-teman. Yang kedua, proses pengerjaannya lambat, teman-teman. Cukup lambat, jadi jarang dilakukan. Yang selanjutnya, pengendalian secara kimia biasanya digunakan dengan herbisida tertentu, teman-teman. Jadi biasanya perkebunan kelapa sawit akan melakukan pengendalian gulma menggunakan herbisida, teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke herbisida, teman-teman. Herbisida sendiri adalah bahan kimia yang digunakan untuk mengendalikan tumbuhan, teman-teman. Jadi semua tumbuhan mungkin bisa dikendalikan dengan herbisida, teman-teman. Herbisida sendiri terbagi menjadi beberapa tipe, teman-teman. Yang pertama, pre-emergen dan post-emergen. Jadi kalau pre-emergen ini adalah herbisida yang mengendalikan biji gulma di dalam tanah sampai dia berkecambah. Itu akan dikendalikan dengan herbisida pre-emergen, teman-teman. Emergen sendiri adalah herbisida yang mengendalikan gulma yang tumbuh di atas permukaan tanah, teman-teman. Jadi ada dua tipe, pre-emergen dan post-emergen, teman-teman. Sedangkan post-emergen lagi dibagi menjadi beberapa bagian, ada selektif sama non-selektif, teman-teman. Herbisida selektif adalah herbisida yang mengendalikan gulma tertentu, teman-teman. Jadi dia tidak bisa mengendalikan semua jenis gulma, hanya gulma-gulma tertentu yang menjadi sasaran dia, teman. Kalau non selektif sendiri adalah herbisida yang mengendalikan semua jenis gulma, teman-teman. Ini seperti paraquat, amonium glukosinat, itu salah satunya, teman-teman, contohnya. Herbisida non selektif sendiri, teman-teman, itu ada yang bekerja secara sistemik dan ada juga yang bekerja secara kontak. Herbisida selektif adalah herbisida yang mengendalikan gulma tertentu, teman-teman. Jadi dia tidak bisa mengendalikan semua jenis gulma, hanya gulma-gulma tertentu yang menjadi sasaran dia, teman-teman. Kalau non selektif sendiri adalah herbisida yang mengendalikan semua jenis gulma, teman-teman. Ini seperti paraquat, amonium glukosinat, itu salah satunya, teman-teman, contohnya.
Herbisida non selektif itu teman-teman, dia ada bekerja secara sistemik, ada juga bekerja secara kontak teman-teman. Kalau sistemik itu artinya bergerak ke seluruh tanaman melalui xilem dan phloem saat kontak dengan herbisida tersebut teman-teman. Sedangkan kalau kontak, dia hanya menghancurkan jaringan tempat semprotan saja, jadi tidak sampai ke akar. Beda dengan tadi sistemik. Kalau sistemik dia bisa sampai ke akarnya teman-teman. Penggunaan herbisida harus berdasarkan 6T teman-teman. Pertama, tepat sasaran, tepat mutu, tepat jenis pestisidanya, tepat waktu, tepat dosis, dan tepat cara penggunaannya teman-teman. Jadi ke-6T ini memang harus benar-benar kita pahami teman-teman. Jangan kita tidak paham. Oke, di sini kita akan membahas mengenai hasil trial saya atau demo trial saya terhadap mortalitas lompong atau keladi tikus teman-teman. Perlakuannya menggunakan amonium glufosinat plus metilmetsulfuron plus sapulpenasil plus perekat teman-teman. Jadi ini akan saya jabarkan tentang dokumentasi trialnya teman-teman. Oke, ini adalah dokumentasi sebelum aplikasi teman-teman. Dapat kita lihat di areal demo trial, dapat kita jumpai populasi dari lompong keladi tikus ini memang cukup banyak teman-teman. Selanjutnya 2 minggu setelah aplikasi teman-teman dapat kita lihat mortalitas dari keladi tikus ini itu sekitar 40-an 5% teman-teman. Oke. Setelah 1 bulan atau 4 minggu setelah aplikasi, mortalitas bisa mencapai di angka 80-an persen teman-teman. Oke. Selanjutnya ini foto 8 minggu setelah aplikasi teman-teman. Dari 8 minggu setelah aplikasi ini dapat kita lihat mortalitas dari populasi keladi tikus itu mencapai 95% teman-teman. Jadi kita lihat setelah 8 minggu setelah aplikasi ini dapat kita lihat atau dapat kita ambil kesimpulan sementara bahwasanya treatment saya ini sangat berperan lah untuk melakukan pengendalian lompong teman-teman. Selanjutnya ini masuk ke 10 minggu setelah aplikasi teman-teman. Keladi tikus itu juga sudah mulai menipis teman-teman. Selanjutnya ini 13 minggu setelah aplikasi dapat kita lihat bahwasanya dari populasi awal keladi tikus atau lompong atau Syngonium teman-teman. Ini foto awal dapat kita lihat di 13 minggu setelah aplikasi populasinya menurun di bawah 10% teman-teman. Ini bisa saya melakukan pengamatan ini sekitar 97% teman-teman. Oke, selanjutnya di slide selanjutnya saya akan coba menjabarkan tentang dokumentasi trial perlakuan amonium glufosinat plus metilmetsulfuron plus perekat saja teman-teman. Oke, ini foto sebelum aplikasi teman-teman. Dapat kita lihat Syngonium ini penyebarannya cukup luas teman-teman. Ini pasar pikul teman-teman ya. Ini pasar pikulnya sudah tertutup. Bahkan populasi dari lompong tersebut ini sudah naik ke atas batang ya teman-teman. Jadi ini sangat menghambat proses pertumbuhan. Ini sangat menghambat proses panen teman-teman atau proses pemeliharaan areal tersebut teman-teman. Oke, selanjutnya ini 2 minggu setelah aplikasi teman-teman. Memang dia lebih lambat ya menunjukkan gejala kematian teman-teman. Ini proses kematiannya masih 20% saja teman-teman. Oke, selanjutnya ini di 4 minggu setelah aplikasi teman-teman dapat kita lihat serangannya dapat kita lihat teman-teman. Ini dia populasi dari lompong itu cukup berkurang teman-teman. Ini dapat kita lihat ya teman-teman, mortalitasnya juga cukup signifikan. Selanjutnya ini dia di 8 minggu setelah aplikasi ya teman-teman. Lihat hasilnya juga sangat signifikan teman-teman. Nah, ini yang saya bilang tadi teman-teman. Ini dia semakin subur yang di batang ya teman-teman, karena memang dia tidak
tersemprot teman-teman, karena memang di batang. Ini dia, kita lihat ini foto awal, ini foto ini teman-teman selanjutnya. Oke, ini di 10 minggu dan di 13 minggu setelah aplikasi bahkan sudah suksesi ke daun sempit teman-teman. Ini saja hasil demo trial saya. Nanti akan saya share lagi demo-demo trial saya selanjutnya teman-teman. Oke, terima kasih.